Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dilancarkan Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan jika wali gaus sudah ada. Untuk menemukan jawabannya, simak terus video ini sampai selesai agar sahabat semuanya tidak salah memahaminya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Sahabat Nadeo Alvaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah engkau merenung, di balik semua hiruk-pikuk dunia ini, di tengah fitnah akhir zaman yang tak berkesudahan, mungkin ada satu sosok tersembunyi yang tengah menanggung beban umat manusia? Seseorang yang tak dikenal, tak tampil di media, tak memimpin negara, tak punya gelar, namun doanya menahan murka Allah dari langit, dan ilmunya menjadi penopang keseimbangan bumi. Dia adalah Wali Gauds, Wali Qutub, pemimpin para wali, penjaga poros ruhani dunia, makhluk pilihan yang hidupnya sepenuhnya untuk Allah. Lisannya diam di hadapan manusia, namun tak berhenti bicara di hadapan Tuhan. Dan tahukah engkau, para ulama dan arifin mengatakan, setiap zaman pasti ada seorang Gauds. Bumi tak akan dibiarkan tanpa dia. Karena kalau wali Gauds tidak ada, maka dunia ini akan segera hancur oleh kezaliman dan dosa-dosa manusia. Maka pertanyaannya bukan lagi, adakah wali Gauds di zaman ini? Tapi pertanyaannya adalah, jika dia sudah ada, maka apa yang harus aku lakukan sebagai seorang hamba? Karena sungguh, jika sang Gauds telah hadir, dan kita masih terjebak dalam nafsu, masih lalai dari zikir, masih sibuk mengejar dunia, maka kita telah kehilangan kesempatan besar untuk berada di bawah lindungan rahmat yang begitu tinggi. Kita mungkin tak bisa menemui wali Gauds dengan mata kepala, tapi kita bisa hadir di hadapannya dengan ruhani yang bersih. Kita mungkin tak bisa mendengar nasihatnya secara langsung, tapi kita bisa hidup dengan adab dan amalan yang membuat kita diperhatikan oleh langit. Jadi, jika benar wali Gauds sudah ada dan sedang berjalan di bumi ini, maka sekarang saatnya untuk bertanya pada diri kita, apakah aku sudah menjadi hamba yang pantas berada di bawah naungan doanya? Bersiaplah, karena mungkin beliau sudah ada. Dan inilah yang harus kita lakukan jika wali Gauds sudah ada. Yang pertama, sadarlah bumi tidak sama lagi. Jika wali Gauds telah hadir, maka ketahuilah bahwa bumi tidak sedang dalam kondisi biasa. Dunia sedang berada di bawah pengaturan ruhani yang ketat. Semua kejadian, baik yang besar maupun kecil, tidak pernah lepas dari radar para wali mastur pembantu wali Gauds yang bekerja secara gaib. Gempa bumi, peperangan, wabah, dan fitnah yang merajalela semua itu dalam lingkaran pengawasan wali Gauds. Ia bukan sekadar penonton, ia adalah penjaga ruh bumi, pengarah perjalanan batin umat manusia. Maka sebagai hamba, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bangkitkan kesadaran bahwa hidup kita sedang diawasi oleh langit. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa malu dan penuh tanggung jawab. Apakah kita masih menyia-nyiakan waktu untuk dosa-dosa kecil? Apakah kita masih bergantung pada dunia dan lupa pada akhirat? Jika ya, maka kita belum layak hidup di bawah naungan seorang Gauds. Yang kedua, bersihkan hati dari penyakit batin. Wali Gauds tidak pernah tertarik pada jumlah pengikut, ia tidak butuh popularitas, sanjungan, atau keramaian. Yang ia cari adalah jiwa yang bersih dari penyakit hati, dengki, sombong, ujub, ria, cinta dunia, malas ibadah. Jika hatimu masih dipenuhi penyakit-penyakit ini, maka seberapa besar pun engkau mencari wali, engkau tidak akan pernah benar-benar bisa melihat mereka, karena pandangan batinmu tertutup. Oleh karena itu, tindakan paling penting yang harus kita lakukan adalah tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa. Mulailah dari muhasabah harian, meninggalkan ghibah dan fitnah, belajar ikhlas dalam ibadah, belajar sabar terhadap takdir, memaafkan mereka yang menyakiti kita, menahan lisan dan menjaga pandangan. Wali Gauds adalah cermin dari rahmat Allah, dan hanya hati yang bersih yang mampu memantulkan cahaya itu. Yang ketiga, istiqamah dalam zikir dan syalat. Satu-satunya cara ruhani agar kita tersambung dengan gelombang wali Gauds adalah
dengan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir. Ia adalah makanan ruhani, jembatan antara hati manusia dan langit. Jika kita ingin agar wali Gauds melirik ruh kita, maka zikir kita harus menjadi rutinitas suci. Perbanyak la ilaha illallah untuk menguatkan tauhid, astaghfirullah untuk melebur dosa, syalawat untuk mendapatkan perhatian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil untuk menenangkan hati, dan jangan tinggalkan qiyamul lail, walau hanya 2 rakaat, syalat duha, walau singkat, syalat sunnah rawatib, walau sibuk. Wali Gauds itu tidak hadir pada tempat yang bising, tapi ia mendatangi ruh-ruh yang menjerit dalam zikir di sepertiga malam. Yang keempat, dekati ulama yang wara dan mursyid yang syahih. Tak semua orang bisa langsung tersambung ke wali Gauds, tapi Allah membuka jalur perantara, para ulama yang rabbani dan mursyid yang lurus. Bertemanlah dengan mereka, belajarlah akhlak dari mereka. Bersihkan ilmu kita dari ego dan kekerasan hati, karena siapa yang ingin dipertemukan dengan wali Gauds, harus terlebih dulu diuji melalui taat kepada guru dan rendah hati di hadapan orang-orang saleh. Pilih guru yang bersanad jelas, hidup sederhana, tidak menjual karomah lembut dalam tutur kata, mendorong murid untuk cinta akhirat, bukan cinta dunia. Para wali mengenali ruhani kita dari sejauh mana kita menghormati ulama dan mursyid. Yang kelima, jangan mencari wali, biarkan dirimu dicari. Banyak orang yang tersesat dalam niatnya. Mereka tidak ingin mengenal Allah, mereka hanya ingin bertemu wali agar hidupnya mudah, doa cepat dikabul, atau mendapat karomah. Padahal, wali tidak akan mendekat kepada orang yang hanya mencintai manfaat. Mereka hanya akan mendekat kepada orang yang mencintai Allah tanpa syarat. Karena itu, jangan cari wali, tapi jadikan dirimu pantulan cahaya Tuhan yang layak diperhatikan para wali. Karena wali Gauds itu takkan pernah kau temui dengan matamu, tapi bisa kau rasakan dengan jiwamu. Saat hatimu lembut, air matamu mudah jatuh dalam sujud, maka saat itu mungkin engkau telah diperhatikan oleh mereka. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di ujung perenungan panjang ini tentang sosok yang tak dikenal dunia, tapi dikenal langit, tentang seorang hamba pilihan yang seluruh kehidupannya hanya untuk memikul amanah Tuhan, wali Gauds. Mungkin dia sedang berjalan kaki ke masjid kecil di kampungnya. Mungkin dia sedang menyapu halaman pondok pesantren tanpa dikenal murid-muridnya. Atau mungkin dia duduk di sudut sebuah rumah sederhana, menunduk dalam zikir, sambil memikul beban dosa-dosa seluruh umat. Ia tak pernah memperkenalkan diri, ia tak butuh dikenali, ia hanya ingin agar umat ini kembali mencintai Allah. Itulah satu-satunya tugasnya, menjaga hubungan antara langit dan bumi, antara rahmat dan umat. Dan kini, setelah kita tahu bahwa kemungkinan besar ia telah ada, lalu apa arti hidup kita? Apakah hidup ini hanya akan dihabiskan untuk mengejar dunia? Untuk bergosip, bermusuhan, saling mencaci, dan mengejar pujian manusia? Ataukah kita akan mengambil jalan sunyi, jalan yang mungkin tidak dilihat orang, tapi sangat terang di mata para wali? Sahabatku, jika benar ia telah hadir di bumi, maka ketahuilah, kita tidak butuh mencarinya. Kita hanya perlu menyiapkan diri untuk layak berada di bawah doa dan perhatiannya. Kita perlu menjaga sholat di awal waktu, menjaga lisan dan hati, memperbanyak zikir dan istighfar, memuliakan orang tua, menghindari ghibah, fitnah, dan permusuhan, dan yang paling penting, menjaga hati kita tetap ikhlas, lembut, dan selalu rindu kepada Allah. Karena para wali tidak tertarik pada mereka yang ingin tahu siapa dia. Para wali hanya mendekat pada mereka yang ingin lebih dekat kepada Allah. Jika suatu hari wali Gauds mendoakanmu tanpa kau tahu, jika suatu malam ia menyebut namamu dalam sujudnya, karena Allah melihat keikhlasanmu yang tersembunyi, maka ketahuilah, itu lebih dari cukup. Engkau telah menjadi bagian dari barisan hamba-hamba pilihan, meski dunia tak pernah mengenalmu. Maka teruslah berjalan, jangan menoleh ke kanan dan kiri, fokus pada Allah. Fokus pada perbaikan diri. Karena saat waktunya tiba, mungkin wali Gauds sendiri yang akan mendatangimu, bukan dalam bentuk jasad, tapi dalam bentuk rahmat, pertolongan, dan kemudahan, yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Dan saat itu terjadi, tersenyumlah dalam sujudmu.
karena itu tanda bahwa engkau telah diperhatikan oleh wali Allah, yang doanya tak pernah tertolak di langit. Bersiaplah, mungkin wali Gauds telah ada. Tapi yang lebih penting adalah, apakah kita sudah pantas untuk diperhatikan oleh langit? Jangan cari wali Gauds, tapi siapkan dirimu untuk ditemukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.